Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu dalam kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali saya Putri Humairah kembali hadir menjumpai Anda, menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dalam program kesayangan kita Ikhwal Jam'iyah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita tahu kemarin 3 Januari tepatnya memang 36 tahun sudah, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1986 merupakan peristiwa bersejarah bagi pencaksilat Pagar Nusa. Hari itu tepat terbentuknya dengan berdirinya wadah pencaksilat, di mana Pagar Nusa adalah pagarnya NU dan bangsa, sesuai dengan motonya hidup mulia atau mati syahid. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengapa sih motonya tersebut dan apa saja kegiatan dari Pagar Nusa ini, khususnya untuk dalam harlah ke-36 kali ini. Dan tentunya kita akan rangkai Ikhwal Jam'iyah pada sore hari ini dengan tema Pagar Nusa berdikari berprestasi, 36 tahun bela kiai dan negeri sampai mati. Tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah hadir bersama saya tentunya yaitu Bapak Nurul Huda, Wakil Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Huda ya. Alhamdulillah. Kalau salamnya Pagar Nusa ini gimana Pak Huda? Salam pendekar. Gitu. Oke, salam pendekar. Jawabnya Pagar Nusa. Oke, Pagar Nusa, Masya Allah, luar biasa. Penampilannya pun juga. Baik, tidak hanya Pak Huda sebagai Wakil Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur yang sudah tergabung, saya juga sapa yang secara virtual sudah bergabung di sini yaitu Gus Dr. Muhammad Haris MKes, maaf dokter ya, Dr. Muhammad Haris MKes, pengurus pimpinan pusat Pagar Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Haris, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Masya Allah, salam Pagar Nusa begitu ya? Salam Pagar Nusa. Kalau Pagar Nusa itu lebih kepada yel-yel, Mbak Putri. Salam pendekar ya? Siapa kita? Oh begitu ya? Pagar Nusa. Pagar Nusa, la ghaliba illa billah. Masya Allah, sehat ya Gus? Yai Nurul Huda itu lebih tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya kita akan berbincang mengenai tema kita yang luar biasa ini ya, Pagar Nusa berdikari, ya berprestasi, 36 tahun bela kiai dan negeri sampai mati. Mungkin saya ke Gus Haris terlebih dahulu ini ya, sebelum ke Pak Huda. Gus Haris, menurut Gus Haris sendiri nih ya, mengenai motonya hidup mulia atau mati syahid. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini ada yang belum akrab dengan hal tersebut. Bagaimana menurut Gus Haris? Iya Mbak, jadi bicara tentang Pagar Nusa ini, sebenarnya kita tidak bisa memisahkan dengan bicara tentang sejarah. Karena memang selama ini penekanan kita kepada para pendekar, anak-anak kita yang belajar Pagar Nusa ini, mereka harus paham tentang sejarah. Bagaimana dulu seorang santri itu tidak bisa dipisahkan dengan, jadi bahasa santri itu tidak bisa dipisahkan dengan silat. Setiap santri itu pasti bisa silat dulu, karena memang itu sudah jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi setiap kali ada santri pulang, mereka mulang muruk ngaji, dilanggar sambil belajar ngajari silat tetangga-tetangganya dan sebagainya. Yang kemudian pada di satu sisi, satu saat muncul sebuah keprihatinan ya dari para kiai, para pendekar dan para sepuh bahwa tradisi ini kemudian mulai luntur, mulai hilang. Jadi akhirnya itu mungkin karena sudah mulai banyak sekolah formal di pesantren, yang kemudian tidak banyak lagi santri ini yang bicara tentang yang belajar silat. Jadi kemudian sekitar tahun 85, tahun 27 September kurang lebih, itu kemudian atas inisiasi Kiai Haji Suhardila kita, ini kemudian rembukan dengan Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, kemudian sowan kepada Gus Masum, bicara tentang ini, yang kemudian menginisiasi adanya sebuah wadah, yang dimana wadah ini adalah merupakan wadah dari keseluruhan keseluruhan perguruan silat yang ada di Nusantara, yang basicnya adalah dimiliki oleh warga Nahdliyin.
Nah, kemudian dibentuklah ini dengan singkat ya, kemudian disepakati nama ini Pagar Nusa, yang kemudian ini menjadi sebuah wadah seluruh warga NU yang memiliki perguruan atau yang bisa silat. Ini diwadahi dalam sebuah nama yang namanya Pagar Nusa. Artinya Pagar Nusa itu adalah pagarnya NU, pagarnya bangsa. Dalam artinya dalam hal ini pagar NU adalah pagarnya Jam'iyah, yang otomatis juga mereka punya tanggung jawab dalam menjaga dan setia terhadap keberadaan para ulama kita, para kiai-kiai sepuh kita terutama. Dan yang terpenting adalah di sini kebutuhannya Pagar Nusa ini adalah menjaga keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi berangkat dari situlah kemudian ini yang sebenarnya yang harus dipahami. Jadi kalau ini dipahami dengan benar oleh semua yang terkait dengan Pagar Nusa, para pendekar, semua anak-anak kita yang belajar silat di Pagar Nusa ini, mereka seharusnya sudah tahu bahwa keberadaan mereka di dalam wadah ini adalah adanya satu tuntutan untuk berkhidmat kepada para kiai, melakukan penjagaan kepada beliau-beliau, sekaligus melakukan penjagaan kepada negara kita. Iya baik. Nah kalau memang ya menanamkannya mengenai bela kiai dan juga negeri sampai mati, ingat itu ada baiatnya atau bagaimana sih Gus? Jadi setiap yang masuk atau jadi pendekar di Pagar Nusa itu selalu diawali dengan baiatnya. Jadi baiat di sini sama halnya dengan kalau kita di baiat ada di dalam Jam'iyah. Iya. Jadi setiap orang yang belajar silat itu sudah dianggap sebagai satu. Dan begitu mereka memulai starting di situ, mereka langsung di baiat. Di baiatnya adalah atas kesetiaan kepada Jam'iyah, kesetiaan kepada para kiai, para ulama, dan juga kepada Pagar. Jadi memang itu selalu itu hal yang wajar, normatif yang selalu dilakukan kepada setiap orang yang belajar silat begitu mereka masuk di wadah ini di Pagar Nusa. Karena memang kita tidak hanya bicara tentang olahraga, tapi di sini ada gerakan keagamaan, bicara tentang tauhid dan sebagainya, tentang gerakan keolahragaan, dan yang terakhir adalah gerakan ke-Indonesia. Itu yang disitulah kita akan paham sejatinya kewajiban sebagai warga Pagar Nusa itu adalah maknanya membela hingga mati. Artinya hikmatnya itu di situ, membela sampai mati keberadaan para kiai dan ulama kita dan juga bangsa. Iya baik. Baiat sudah pasti dibayar. Oh sudah pasti ya. Saya bergeser ke Pak Huda ini sebagai Wakil Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur. Sejauh ini ya untuk meresapi tentunya ini ya adanya moto hidup mulia atau mati syahid khususnya di 36 tahun ini khususnya di Jawa Timur, sejauh ini bagaimana Pagar Nusa Jawa Timur ini? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam takdim Gus. Kemarin alhamdulillah bisa sowan ke dalam jenengan hari Minggu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Baik. Genggong ya. Iya. Alhamdulillah Pagar Nusa ini kan tangan panjangnya para ulama. Karena Pagar Nusa ini dilahirkan oleh para ulama, dan kita tahu bahwa para ulama itu warasatul anbiya kan itu. Sehingga niat mulia ini menjadi sebuah brand, menjadi sebuah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini kita yakini bahwa itu sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mempelajari, mengembangkan, mengurusi Pagar Nusa, tidak hanya mengurusi silat, tetapi juga di situ kita melestarikan budaya amalia para ulama tentang wirid, kemudian tentang akhlakul karimah, tentang kecintaan terhadap sebuah negara, dan kecintaan juga terhadap Nahdlatul Ulama. Sehingga itu menjadi sebuah keyakinan bagi kami bahwa tidak ada hidup yang lebih mulia selain kita membela para ulama, yang para ulama ini betul-betul menjadi barokah, menjadi naungan, menjadi panutan bagi para umatnya. Di samping itu menjadi tiang penyangga terhadap keutuhan NKRI ini. Sehingga itulah yang menjadi doktrin para Pagar Nusa, sehingga orang-orang Pagar Nusa ini tidak hanya belajar silat, tetapi juga mengamalkan amalia-amalia yang selama ini menjadi tradisi para alim ulama seperti yang dikatakan oleh
Gus Haris tadi tidak hanya tradisi di pondok pesantren, bahkan di setiap musola, masjid taklim di zaman dulu itu sudah ada tradisi-tradisi itu yang dirasa oleh para ulama, oleh para kiai yang waktu itu Yai Suharbila bersama Gus Mus, bahwa kegiatan ini sudah mulai meluntur sehingga perlu adanya sebuah gairah kembali, sebuah persatuan, sehingga timbullah didirikannya pencaksilat Nahdlatul Ulama yang bernama Pakar Nusa. Sejauh ini ya tentunya di Jawa Timur seperti apa kalau Pakar Nusa di Jawa Timur? Kalau Jawa Timur ini ya kita harus bangga sebenarnya, secara tantangan hampir nggak ada karena hampir semua kiai, hampir semua ulama ini sudah mendukung dari tingkatan pengurus ranting sampai pengurus MWC bahkan sampai PW, semuanya mendukung. Tinggal bagaimana kita para pengurus ini memperjuangkan Pakar Nusa ini lebih secara terorganisir dan komando yang bagus sehingga sampai tidak menjadi mereka itu bergerak sendiri-sendiri gitu. Jadi kita bersyukur di Jawa Timur ini Pakar Nusa di dalam pelaksananya sangat diterima oleh masyarakat. Nah mungkin ini masyarakat pemirsa di rumah ya ingin tahu ya kalau memang Pakar Nusa ini kan semua kalangan ya, dari anak-anak pun sudah ada ya. Nah lantas keistimewaan Pakar Nusa dibanding dengan pencak silat yang lain apa sih yang membedakan begitu? Semua silat itu mengajarkan yang sama, tapi yang membedakan bahwa silatnya Pakar Nusa ini kan banomnya NU. Jadi karena Pakar Nusa ini banomnya NU, apa yang menjadi doktrin di NU itu juga menjadi doktrin di Pakar Nusa. Gitu. Jadi itulah yang membedakan. Pakar Nusa sebagai pagarnya NU dan bangsa ini bisa bila kita lihat mungkin ini seperti miniaturnya NU, dan banom yang melalui pengkaderan dari awal itu hanya di Pakar Nusa. Karena mulai masuk apa aja ini kalau boleh dijelaskan? Ya pengkaderan awal kan nggak mungkin seorang Pakar Nusa hanya ikut masuk tanpa latihan. Nggak mungkin masuk mereka hanya setor nama kan, mereka harus minimal sudah latihan dan beberapa bulan, baru sekitar 6 bulan dia baru mendapatkan baiat sebagai anggota. Jadi nggak bisa masuk ujuk-ujuk baru di baiat, belum teruji bagaimana loyalitasnya, bagaimana kegiatan dia untuk melakukan latihan, aktivitas sehari-hari ini. Dan setiap jenjangnya di Pakar Nusa itu ada materi ke-NU-nya sesuai dengan jenjang dan tingkatannya. Tingkatannya apa aja ini, Pak Ustaz? Ya kalau di NU ini, kalau di Pakar Nusa ini jenjang secara kelas itu ada di tingkat TK seperti apa, ada tingkat SD itu apa, ada di tingkat SLTA itu materinya apa, perguruan tinggi materinya apa. Tapi kalau di tingkat penjenjangan sabuk ada putih, ada kuning, ada merah, ada biru, ada coklat dan ada hitam. Yang masing-masing tingkatan ini doktrin baik itu silatnya, tenaga dalamnya dan materi aswajanya ini sudah berjenjang dan berbeda-beda, sehingga orang Pakar Nusa pasti NU, tapi NU belum tentu Pakar Nusa. Saya dulu sempat ikut waktu SD, tapi alhamdulillah. Saya bergeser ke Gus Haris lagi, Gus Haris. Ya mengingat memang ya tadi kalau Pakar Nusa sudah pasti NU belum tentu ikut Pakar Nusa ini ya. Nah kalau mengingat ini ya dari pimpinan pusat sendiri sejauh ini tantangannya apa sih kalau melihat memang generasi saat ini, apalagi ya apa sih yang dihadapi di 68 tahun kali ini di Pakar Nusa ini? 36 tahun, maaf ya. 60 ya, tahun. Betul. Hampir saja saya koreksi Mbak Putri. Iya, saya belum menyapa Sugeng Sonten Nurul Huda. Sugeng sehat nggih. Ya Mbak, dalam setiap zaman itu tantangannya akan sangat berbeda. Jadi tantangan yang dialami oleh Gus Maksum di era awal, kemudian tantangan yang dihadapi Kiai Suharbillah, Kiai Fuad, sampai Gus Ais, dan sekarang ini dipimpin oleh Gus Nabil, tentu tantangannya akan berbeda. Dan saya rasa tantangan yang cukup menjadi perhatian khusus saat ini adalah bagaimana penguatan karakter para pendekar ini sebagai seorang Pakar Nusa.
Seorang pagarnya NU, pagarnya para kiai, para ulama, dan juga pagarnya bangsa. Kita berharap ini kemudian tidak hanya berjalan di sisi gerakan keolahragaannya saja. Jadi kalau mereka kemudian hanya fokus pada fisik, latihan silat, hanya ingin menjadi orang yang paling jagoan, ini yang akan menjadi salah kaprah. Karenanya mereka ini sebenarnya harus paham betul tentang sejarah apa sih pagar Nusa. Bagaimana sih pagar Nusa itu dibuat. Ini menjadi sesuatu karena memang pagar Nusa ini adalah meskipun usianya baru 36 tahun. Karena kita baru berhari jadi ke-30. Tapi secara kultur pagar Nusa ini terdiri dari banyak perguruan silat yang tua-tua, bahkan mungkin lebih tua daripada yang lain. Secara organisasi pagar Nusa itu sangat muda, 30. Inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin akan satu komando, satu guru. Artinya satu guru itu bahwa gerakan yang diajarkan akan sama. Dan itu mungkin mereka cukup tua, banyak dari perguruan-perguruan silat yang di luar pagar Nusa itu yang mungkin usianya juga tua. Tetapi di sini bagaimana pagar Nusa ini mengemas, menjadikan satu, mengumpulkan semua perguruan, macam-macam nih, alirannya ini macam-macam banget. Dan gerakannya mungkin akan berbeda. Tetapi mereka kemudian disatukan di dalam wadah itu, menjadi sebuah pagarnya NU, pagarnya ulama, pagarnya bangsa, dengan pendidikan-pendidikan dan dasar-dasar ke-NU-an yang memang kita tanamkan sejarah. Ini yang jadi yang sampai saat ini memang agak kita khawatirkan ini adalah bagaimana kemudian mereka lupa tentang sejarah. Mereka lupa apa sih pagar Nusa ini, sehingga mereka fokus hanya kepada gerakan olahragaan saja. Karena memang pendekar ini putri memang sudah takdirnya atau memang dari ibunya itu memang gede-gede. Jadi memang nggak mudah mengumpulkan banyak perguruan di dalam satu wadah ini. Mereka rata-rata yang tidak bisa mengembalikan lagi mereka kepada fokus utamanya sebagai anggota pagar Nusa, hierarkinya bagaimana, sejarah bagaimana. Mereka akan lepas kontrol, mereka akan lupa sejatinya mereka masuk di dalam pagar Nusa ini apa tujuan utamanya. Dan ini yang kemudian kemarin sering disampaikan oleh Gus Nabil selaku Ketua Umum, mulai mewajibkan, Mbak. Jadi mulai mewajibkan anggota pagar Nusa yang ada di daerah ini sebulan sekali untuk sowan para kiai. Ini yang paling penting. Karena energi kita sebenarnya, baik itu entah kita yang kebal, entah kita yang jago dalam pertarungan dan lain sebagainya, ini sebenarnya hanya 10%, 90% sebenarnya energinya itu justru dari kekuatan barokahnya para kiai. Barokahnya sepuh, ulama dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kurang lebih di situ. Jadi memang tantangannya akan berbeda dalam setiap jenis. Tapi insya Allah, selama kita bisa menjaga kedekatan kita kepada guru-guru kita, insya Allah kita bisa melewati itu dengan baik. Harapannya ke depan. Amin ya Gus, kita akan lanjutkan kembali ya Gus, dan juga Pak Huda, kita akan berbincang kembali mengenai ya bagaimana pagar Nusa dalam membela NU dan juga bangsa. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam TV9 Nusantara. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Ihlal Jam'iyah di TV9 Nusantara, masih dalam rangkaian tema Pagar Nusa. Berdikari, berprestasi 36 tahun, bela kiai dan negeri sampai mati. Dan tadi kita sudah berbincang bersama dengan Gus Haris, pengurus atau pimpinan pusat Pagar Nusa, dan juga Pak Huda, Wakil Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur, dan juga bergabung bersama kami di studio yaitu Bapak Haji Abdul Muhid, atau kita sapa biasa sama Abah Muhid ya, Ketua PW Pagar Nusa Jawa Timur. Assalamualaikum Mbah, baik ya? Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini sibuk masih menyempatkan ini ya hadir di studio. Bah, kalau mengingat ini kita sudah berangkaian 36 tahun ini ya Pagar Nusa ini khususnya. Nah, khususnya memang di Jawa Timur, kita juga ingin tahu, mungkin pemirsa di rumah juga perlu tahu ini Pak, prestasi apa saja yang sudah ada atau sudah diraih dari Pagar Nusa di PW Jawa Timur ini. Untuk PW Jawa Timur yang pertandingan Pagar Nusa yang kemarin
ini internal Pak Gerusa, Iya. di nasional juara umum. Jadi dari 50 medali itu 25 sudah kena Jawa Timur. Itu yang internal Pak Gerusa. Untuk yang eksternal karena Pak Gerusa ini kan selain Iya, maksudnya Pondok internal NU, eksternal itu gimana ini? kita ini kan di bawah IPSI. Baik. Ya, jadi kalau di bawah IPSI maka berangkatnya atas nama IPSI. Jadi kemarin misalnya Kapolda Cup Iya. itu yang dapat juara itu dari Pasuruan, itu juga atas nama IPSI Pasuruan. Yang dari Malang, Kabupaten Malang itu juga atas nama IPSI Malang, tapi dari Jawa Timur. Artinya dari Pak Gerusa juaranya. Jadi ada dua memang. Jadi internal kita ada Kejurda, di bawah IPSI juga harus mengikuti IPSI yang nanti tadi saya rapat membahas persiapan Praporprov di yang bulan Maret nanti diadakan IPSI di Bojonegoro. Artinya karena keikutsertaannya juga tinggi juga ya dari Jawa Timur ini. Ya kebetulan saya bendara umum IPSI Jawa Timur, jadi Masya rapat Allah. IPSI harus hadir tadi. Iya. Mohon maaf tadi kesini telat karena jamnya mepet dan Baik. kena macet saya tadi. Iya, iya. Nah, melihat ini kita sudah 36 tahun, apa saja sih rangkaian acara dari yang diadakan dari PW Jawa Timur ini? Untuk mengganti Harlah yang ke-36 ini kita sederhana kemarin diadakan secara virtual di dari pusat. Baik. Ya karena memang situasinya kan masih pandemi. Iya. Pemerintah masih melarang untuk kita kumpul-kumpul. Jadi secara sederhana sudah dilakukan kemarin istighosah, berdoa tentu karena kita Muslim dan juga amalia-amalia NU itu yang kita lakukan. Jadi kemarin acaranya adalah sederhana, berdoa, istighosah, kemudian sambutan ketum pengarahan untuk keseluruhan. Dan juga apa ada pertandingan gitu khusus di Harlah ke-36 ini? Kebetulan PW Jawa Timur ini akan mengadakan kejurda, jadi antar kabupaten se-Jawa Timur nanti di Kediri, di Pondok Al-Amin, di pondoknya Kyai Anwar Iskandar. Nanti Februari tanggal 11, 12, 13 diadakan di Kediri. Di tingkat Jawa Timur. Kemudian juga ini nanti Januari tanggal 28, 29, 30 ada perekrutmen pasukan inti. Jadi semacam diklat, diktama pasukan inti, tapi karena ini perekrutan baru, saya merekrut ini. Jadi diklat 3 hari untuk khusus pasukan inti. Jadi di Paguruan saya ini selain latihan silat, karena Banam NU ini diambil khusus pasukan inti yang akan menangani seluruh, jadi khusus dilatih jurus-jurusan khusus, semua jangan khusus karena ini memang pasukan inti. Khusus untuk apa itu? Ya ini yang nanti bela negara, bela kiai ya dari pasukan inti yang harus di depan. Oke. Jadi ada yang ketabiban, ada yang kanuragan, ada yang pasukan inti. Di pasukan inti lengkap, kanuraganya di situ, kemudian bela kiainya di pasukan inti. Yang paling depan tentunya ya nanti yang lain juga tetap, artinya yang ini yang inti. Jadi kalau ada kegiatan dia ring 1 adalah yang pasukan inti ini. Nah tadi mengingat tadi sudah disampaikan oleh Gus Haris, salah satu tantangan adalah bagaimana penguatan karakter juga. Nah kalau tanggapan dari Abah Muhid gimana nih? Ya memang karakter itu dari awal penerimaan daru masuk itu sudah harus di Pagerusa sudah meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ke bangsaan tentunya. Dan menjunjung tinggi akhlakul karimah, juga taat kepada peraturan dasar, peraturan rumah tangga dan peraturan organisasi. Juga diharuskan di Pagerusa ini saling menjaga ukhuwah. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basoriyah dan ukhuwah Nahdiyah tentunya. Ini yang diwajibkan dari awal, sudah didoktrin, sudah harus seperti itu ininya. Tadi Gus Haris juga menyampaikan perlu adanya sowan-sowan ke kiai untuk mengingat itu. Kalau di Jawa Timur bagaimana ini di Pagar Nusa Jawa Timur? Apakah sudah melaksanakan itu atau bagaimana ini? Ya tentu sudah. Dianjurkan tetap semua. Ya tradisi itu ya. Ya.
Kita harus mengikuti karena sebagai Banom NU itu kan harus melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama. Baik. Jadi ini yang harus dilakukan ini. Salah satu Banom NU. Baik, iya. Ya, tentunya kami juga mempersilakan bagi pemirsa di rumah, mungkin yang ada ingin bergabung, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 03156601009, atau mungkin ada yang ingin bergabung melalui atau beberapa peserta yang sudah bergabung di Zoom, silakan Anda bisa bergabung juga untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bersama dengan narasumber kami. Saya bergeser ke Gus Haris. Gus, kalau mengingat ini ya, Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau yang kita kenal dengan Gus Maksum, itu mengatakan bahwa jangan jadikan ilmu silatmu untuk melukai orang lain, gunakanlah untuk melindungi orang lain. Nah, bagaimana ini untuk penanaman pada anggota Pagar Nusa? Bagaimana, Gus? Ya, Mbak Putri, sugeng sonten apa muhid? Ngapunten. Wah, sudah lama nggak ketemu nih, kangen nih. Alhamdulillah, ketemunya virtual. Ya, ketemunya virtual. Sejatinya saya, andai kata tidak mendadak kemarin, saya upayakan bisa hadir, Pak. Karena beda ya, kita ngobrol di sini dengan duduk bersama di sana itu sambil ngopi-ngopi itu. Jadi begini Mbak Putri, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, Pagar Nusa dan santri ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi sejatinya kita kalau mengenal lebih baik apa itu Pagar Nusa, bahkan di logonya sendiri itu di situ ada satu-satunya tulisan yang tertera la ghaliba illa billah. La ghaliba illa billah ini adalah sebuah tagline, sebuah jiwa dari Pagar Nusa, yang artinya tidak ada kemenangan selain pertolongan dari Allah. Dan penanaman inilah yang sebenarnya dari awal oleh guru kita semua, Gus Maksum, itu ditekankan betul bahwa seorang santri itu adalah selalu diajarkan mendahulukan adab sebelum sak jago-jagone orang, sak pinter-pinternya. Sejatinya adab harus di depan, akhlak harus di depan. Sepinter-pinternya dia, sejago-jago dia. Dan penanaman itulah yang kemudian bisa diartikan banyak hal. Artinya di dalam Pagar Nusa sendiri, Gus Maksum sering dawuh juga, salah satu dawuh yang banyak diucapkan sampai saat ini. Pantang menantang walau kepada lawan, tetapi pantang surut jika ditantang. Artinya kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita, pendekar itu tidak sok-sokan, tidak merasa jago. Karena sejago apapun, jika Allah itu tidak bagi kita, tidak akan pernah ada. Itu yang selalu ditantang. Karenanya memang sosok seorang pendekar Pagar Nusa dengan santri ini tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka yang masuk di Pagar Nusa itu sudah dianggap santri. Tapi kalau mereka nyantri di pondok belum tentu Pagar Nusa. Itu kelebihannya Pagar Nusa. Jadi mereka yang masuk di Pagar Nusa, belajar silat di Pagar Nusa itu sudah dianggap seorang santri. Dan jati diri seorang santri otomatis akan tertanam dengan kuat kepada mereka. Di antaranya yaitu dahulukan adab sebelum ilmu. Dan itu yang terpenting. Karenanya kan begitu kita bisa menanamkan itu dengan baik, tidak akan ada kemudian pertarungan di jalanan. Kemudian tidak akan ada anak-anak Pagar Nusa, anak-anak kita yang kemudian menggarai kepada orang lain untuk ngajak berantem dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah. Dan insya Allah sampai saat ini sangat sedikit sekali. Jikapun itu terjadi, ya mungkin karena karena memang ada oknum ya, oknum yang entah sengaja atau tidak. Tetapi prinsipnya selama ini yang selalu kita tekankan kepada anak kita, pendekar kita, kita yaitu tadi. Jadi di samping la ghaliba illa billah itu memangnya harus kita lakukan, tetapi jangan pernah menantang walaupun kepada musuh. Tapi jika kita ditantang, jangan termusuh. Dan penanaman ini sudah cukup kuat karena ini selalu disampaikan dalam setiap pelatihan. Tetapi yang prinsip adalah yang membedakan Pagar Nusa dengan pendekar lain mungkin ya, tetapi karena ini memang yang paling kita tanamkan, itu adalah akhlak. Karena itu adalah ciri khas seorang santri.
Masya Allah. Nah, sebenarnya apa saja sih Gus yang diajarkan dalam Pagar Nusa ini? Mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih dalam ya. Atau mungkin yang ingin memasukkan anak-anaknya untuk bergabung dengan Pagar Nusa juga, bagaimana Gus? Iya, bicara Pagar Nusa itu Mbak Putri, Iya. itu di situ sebenarnya tidak hanya gerakan keolahragaan. Baik. Ada 3, periturannya itu ada 3. Yang pertama itu gerakan keagamaan. Jadi kalau gerakan keagamaan itu kita bicara tentang ketauhidan, kemudian kita bicara tentang keberkahan, kita bicara dengan kekaromahan, bicara tentang syariat dan lain sebagainya. Jadi kalau belajar masuk di Pagar Nusa, ya otomatis kita ajari mereka agama dengan baik, sesuai dengan mazhab kita, sesuai dengan jamiah kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Kemudian kita ajarkan mereka gerakan keolahragaan. Nah, di sini titiknya sebagai ciri khas seorang pesilat terkait dengan prestasi, penjagaan diri, bagaimana dia harus menjadi seorang pendekar, bagaimana dia harus menjaga diri sendiri, menjaga keluarga. Yang terpenting itu adalah kewajiban mereka menjaga bangsa dan negara itu, dan juga penjagaan terhadap para kiai, para ulama-ulama kita semua. Dan yang terakhir memang yaitu gerakan keindonesiaan. Jangan lupa bahwa Pagar Nusa ini terdiri dari banyak kumpulan perguruan silat, yang mana ini sebenarnya tidak hanya sekedar perguruan silat, tapi ini adalah budaya. Bicara tentang silat, bicara tentang Pagar Nusa, ini adalah bicara tentang budaya bangsa. Dan ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Makanya harapan kita, syiar tentang Pagar Nusa, syiar tentang silat ini sangat penting. Agar kita ini nggak kalah dengan banyaknya olahraga baru-baru yang dari luar. Mana anak-anak muda sekarang ini mungkin ngerasa keren ya, kalau misalnya mereka belajar. Jadi, tetapi jangan lupa bahwa budaya bangsa ini, wah, ini justru yang paling keren. Oleh karenanya kita kewajiban kita nih bergerak ke memberikan edukasi kepada mereka yang milenial, anak-anak muda, karena dari mereka lah biasanya mereka itu awalnya bolehlah mereka ingin masuk Pagar Nusa karena merasa mereka ingin jadi jagoan, seperti halnya banyaknya budaya tempuk tarung bebas yang selama ini selalu disiarkan dulu oleh Gus Maksum. Tetapi berangkat dari situ, begitu masuk, kita akan ajari mereka akhlak, kita ajak mereka jadi sakti, kita ajak mereka sowan kepada kiai, kita ajak mereka belajar agama dan penjagaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau mengingat ini baiknya bergabung dari usia berapa sih Gus? Kalau bergabung Pagar Nusa itu kalau bisa ya sejak masih di dalam kandungan Mbak Putri. Jadi makanya nanti kalau mau punya anak diselus-selus sambil Fatihah, Qoroyai. Masya Allah. Anak-anaknya procot langsung bisa kembangan. Nanti belajarnya sama Abah Muhid. Luar biasa. Gus, kalau melihat dari pusat sendiri apa ada kegiatan juga rangkaian dalam Harlah ke-36 ini juga Gus? Kita juga ingin tahu. Kalau di PW kan tapi kita tahan dulu Gus ya. Jawabannya nanti di akhir dulu segmen. Ya usai jeda pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut mengenai harga ke-36 Pagar Nusa. Tetap bersama kami di Ihwal Jam'iyah. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Ihwal Jam'iyah di TV 9 Nusantara. Masih bersama saya Putri Humaira. Tentunya kita masih membahas Pagar Nusa berdikari berprestasi 36 tahun, bela kiai dan negeri sampai mati. Tadi sudah dikupas tuntas mengenai bagaimana tagline atau moto dari Pagar Nusa ini dan apa saja sih rangkaian dari Harlah ke-36. Nanti kita akan sambung lagi bersama Gus Haris nanti ya, apa saja sih yang punya ini ya dari pimpinan pusat. Kalau di pimpinan wilayah mungkin tadi sudah disampaikan mengenai adanya kejuda begitu ya dari setiap kabupaten dan sebagainya. Nah, lantas apa saja sih yang nantinya ada inovasi ke depan kah di Pagar Nusa Jawa Timur khususnya, mengingat anak-anak bagaimana antusiasme sekarang, apakah sekarang sudah menurun atau bagaimana ini minat untuk bergabung di Pagar Nusa? Ya, terima kasih. Memang kalau sejarahnya Pagar Nusa itu saya dari awal dulu ini kan memang dulu adalah namanya Ikatan Pencaksilat. Iya. Pagar Nusa. Nah, setelah itu masuk lembaga, setelah lembaga kemudian masuk di Banom. Nah, Pagar Nusa ini tadi sampaikan oleh Gubernur adalah dari berbagai aliran. Nah, ini yang tantangan kita yang harus menyatukan
padepokan dan perguruan itu yang memang berat. Alhamdulillah kok sekarang sudah Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang anak-anak Iya. itu memang di Paganusa kan tidak harus semua untuk tanding. Baik. Jadi karena ini olahraga bela diri, ya ada yang untuk sekedar olahraga untuk kesehatan. Atau Kemudian seni begitu ya? seni yang mentalnya atau nyalinya kurang ya biar, tapi gerakannya bagus itu nanti di seni. Aduh, kayak ujungnya. saya dulu ini. Iya. Jadi nggak Mentalnya perlu harus kurang. tanding. Nah yang berani pinginnya lawan sampai jatuh, Iya. itu nanti yang di itu Masya yang tanding Allah. bebas. Iya. Nah yang bagus, yang dia struknya bagus, tekniknya bagus, itu nanti yang dipertandingkan. Ini yang khusus ngikuti aturan IPSI, ada aturannya. Jadi kalau IPSI itu harus leher ke atas misalnya gitu. Nah kalau yang bebas itu pokoknya siapa yang jatuh itu yang kalah ininya. Jadi disendirikan yang Iya. senengannya anak ini. Baik, harapan kedepannya bagaimana ini untuk Paganusa Jawa Timur khususnya? Nah, mudah-mudahan Paganusa Jawa Timur ini juga selain prestasinya di Porprov nanti juga banyak yang berhasil. Amin. Kemudian teman-teman untuk meminit organisasi ini, karena memang biasanya itu pendekar itu kan nggak terlalu ngurus organisasi, pokoknya lapangan berantem selesai. Jadi ini yang harus ditata organisasinya ini. Memang kita akui lemah di organisasi. Mudah-mudahan ke depan ini organisasinya lebih baik nih Pak Sidi. Cara manajemennya yang harus Manajemen ditata. organisasinya lebih baik. Ya, biasanya kan yang ngurus di lapangan aja. Iya, Kan? betul. Ya, pendekar itu ini, ya, ngurus organisasi. Pendekar di lapangan dan pendekar di organisasi begitu ya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Huda sebagai Wakil Ketua PW Paganusa Jatim. Apa yang bisa disampaikan kali ini, monggo? Sebagaimana prestasi itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan akidah, karena seperti yang dikatakan oleh Gus Haris bahwa Paganusa tidak hanya gerakan olahraga tapi juga gerakan keagamaan. Baik. Sehingga seorang Paganusa itu harus ada beda dengan anggota-anggota silat yang lain. Oleh sebab itulah agar jarak antara anggota Paganusa dengan para kiai ini tidak lepas, tidak ada jarak, sehingga pada saat rakor periode Abamukid pertama kali itu yang disepakati adalah baiatnya ini bukan baiat anggota, bukan baiat warga, tetapi baiat santri. Ini untuk mengembalikan identitas bahwa Paganusa itu santri. Karena santri maka tidak boleh lupa dengan kiai. Karena tidak ada santri kalau tidak ada kiai, dan adanya kiai karena adanya yang nyantri. Sehingga karena Paganusa ini sehebat-hebatnya santri Paganusa atau anggota Paganusa atau pengurus Paganusa, dia adalah banomnya NU, tidak boleh melampaui kewenangan, kemudian melampaui kebijakan yang dilakukan oleh NU, sehingga status santri ini masih terjaga. Masya Allah. Santri. Kalaupun ada kiai ini berbeda pendapat dengan NU, tidak boleh. Kiai ini berbeda pendapat dengan Paganusa, tidak boleh Paganusa ini berontak atau melakukan suatu manuver yang tidak baik, karena adab bagi Paganusa itu sudah di atasnya ilmu. Masya Allah. Iya. Santri ini nggak boleh lepas identitasnya, maka baiatnya bukan baiat anggota, bukan baiat warga, tapi baiat santri. Sebagai baiat santri. Baik, terima kasih Pak Huda. Luar biasa. Saya ke Gus Haris. Gus Haris sempat tertunda tadi di segmen sebelumnya, Gus. Sebelum harapan ke depannya, apa sih yang dimiliki oleh PP Paganusa ini untuk Harla ke-36 Paganusa? Ya, Gus Haris, audionya masih mati, mohon maaf. Iya. Ya. Silakan. Sudah? Ya, baik. Silakan, Gus. Iya, Mbak, masa pandemi ini memang membuat kita harus bersabar ya. Jadi memang kita harus banyak sabar, tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi hal yang terkait dengan apa yang sudah biasa kita lakukan terkait dengan penguatan dan sebagainya,
ini memang intens kita lakukan. Tetapi acara yang sifatnya besar, massal dan sebagainya, karena memang itu yang tidak bisa kita lakukan, ya kita mengikuti selama ini yang menjadi standar prokes ya di negara kita untuk kebaikan bersama. Tapi kemarin memang di pesantren kami di Kekong itu Pak Nurul Huda juga hadir kemarin beliau, dan juga ada ketum juga hadir. Jadi memang kita melaksanakan apel akbar agar kemudian kita, karena kita sudah lama ini nggak ngumpulin para pendekar, ngumpulin anak-anak, karena harapan kita ke depan kan seperti itu Pak. Jadi penguatan di dalam internal Pagar Nusa itu, bagaimana kemudian anak kita, para pendekar kita dan semua yang ini paham kembali terkait dengan sejarah, kemudian paham apa sih itu Pagar Nusa. Itu penting banget, karena itulah yang membedakan kita dengan perguruan yang lain. Dan kemudian siarnya Pagar Nusa ini, memang kita tidak bisa hanya berbicara dalam fokus kepada misalnya hanya di silat sebenarnya ya. Ini maaf, karena memang kemarin kita coba melakukan hal-hal baru. Jadi memang selama ini para pesilat kita, para petarung kita, baik itu yang sudah terbiasa di tarung bebas, baik itu di fiksi dan lain sebagainya. Ini ada hal yang menarik, karena kemudian kita coba mereka itu dari basicnya seorang anak-anak Pagar Nusa yang memang tarungnya bagus. Kita coba tes case mereka ikutkan di MMA ya, mixed martial arts di One Pride ya. Ternyata banyak dari mereka yang punya keinginan yang cukup luar biasa untuk tampil di sana, dan mereka cukup bagus untuk bertanding di sana. Dan siarnya di sini yang kita lihat akhirnya lebih banyak orang yang menonton dan mengenal bahwa mereka itu basicnya seorang pesilat, ini Pagar Nusa dan sebagainya, sehingga orang-orang yang tadinya tidak mengenal Pagar Nusa jadi mengenal kita. Lebih Kemudian dekat, orang lebih yang tadinya mengenal. Iya betul. Bahkan kemarin karena basic mereka ini kita kuati, kita coba ikutkan mereka di kickboxing. Baik. Dan kita ikut sekali kita ikutkan mereka juara ke Jurprof. Dan ini kan akhirnya artinya menjadi masih ada kesempatan besar begitu ya Gus ya, untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Iya Gus, kita sudah di akhir segmen Gus. Harapan terakhirnya untuk Pagar Nusa ke depannya, monggo Gus, silakan singkat saja. Harapan ke depan, saya rasa ya itu tadi, jadi penguatan aswaja kita kepada anak-anak kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kedekatan kita para pendekar ini, kemudian perguruan ini dengan para kiai yang ada. Jadi bagaimana kita bisa melakukan penjagaan kepada para kiai ulama-ulama kita kalau misalnya kita tidak mengenal beliau-beliau. Agenda rutin kemarin Gus Nabil juga jauh, dan kita sempat tembok bahwa akan kita adakan setiap bulan, wajib nih Pagar Nusa penulan sowan ke kiai ini, karena itu tadi bagaimana kita melakukan penjagaan kalau kita nggak kenal sama kiai-kiai. Dan yang terakhir ini yang paling penting untuk menghindari ego yang berlebihan dari anak-anak kita, para pendekar. Itu kemarin coba ingin dibuat sebuah organisasi namanya Jawi, Jawara Indonesia, yang terdiri dari semua elemen perguruan silat, Pagar Nusa dan non Pagar Nusa. Di situ akan kita coba menjalin hubungan silaturahmi yang baik agar negara ini jadi kondusif, anak-anak mudanya bisa ditata dengan baik. Nah, jadi ini yang paling penting, karena memang bagaimanapun juga kita semua Indonesia, kita semua juga ya artinya penjagaan terhadap budaya ini harus kita jaga secara bersama. Tidak hanya oleh satu dua kelompok. Baik, terima kasih Gus Haris. Ya, memang Pagar Nusa berdikari, berprestasi juga di 36 tahun bela kiai dan juga negeri sampai mati. Terima kasih Gus Haris, terima kasih Abang Muin dan juga Pak Huda sudah bergabung bersama kami. Dan demikian pemirsa untuk Ihwal Jamiah kali ini di TV 9 Nusantara. Jangan lupa untuk selalu saksikan setiap hari Selasa pukul 5 sore. Saya Putri Humaira pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.